Halo Mino Friends, welcome back to Mino Talks. Hari ini kita balik lagi akan ngobrol-ngobrol lucu lagi mengenai sebuah campaign, yaitu campaign Every Hand Can Create dari Mino Home, yang dimana campaign ini mengangkat sebuah isu inklusivitas dan pemberdayaan bagi teman-teman disabilitas melalui workshop kreatif. Dan tentunya hari ini aku nggak sendirian dong, aku udah bareng para tamu, para gestarnya, yaitu dengan Kak Fadila dari tim Mino Home. Hai Halo, Kak Fadila. Kak Ajeng. Ada juga dari kakak lainnya sebagai volunteer tim kreatif kemarin. Halo Kak Ajeng, halo Kak Fadila. Halo, Makasih Kak ya udah Ajeng. diundang ke sini. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, mungkin boleh dulu nih Kak Fadila cerita sedikit mengenai sebuah dibalik kisah atau maknanya campaign Every Hand Can Create. Oke, kalau bicara makna dari campaign ini itu awalnya lahir tentunya dari keinginan Mino Home sendiri ya, untuk menghadirkan ruang yang inklusif dan juga nyaman bagi semua orang ya untuk berkarya gitu. Jadi karena kita percaya bahwa kreativitas itu nggak punya batas, jadi termasuk untuk teman-teman disabilitas. Jadi kenapa lewat workshop ini kita tuh pengen nunjukin kalau misal setiap tangan itu punya kemampuan untuk menciptakan karya yang bermakna tentunya. Wah, menarik banget ya Mino Friends, karena ternyata campaign ini nggak cuman workshop kreatif aja, tapi juga membawa pesan pesan sosial dan pesan kebersamaan yang kuat ya. Nah, kalau boleh tahu nih, dari banyaknya isu sosial yang sekarang ini, kenapa Mino Home memilih isu inklusivitas nih Kak Fadila? Oke, kalau bicara isu, karena kita ngerasa nih kalau sampai sekarang kan masih banyak ya teman-teman disabilitas di luar sana yang belum mendapatkan ruang aman, ruang yang cukup untuk mereka bisa berekspresi dan juga nunjukin potensi yang mereka punya gitu. Karena kan banyak dari mereka tuh masih kerap mendapatkan diskriminasi dari orang-orang sekitar gitu. Jadi kita tuh pengen ngebantu mereka buat buktiin nih kepada masyarakat luas bahwa mereka itu juga bisa berkarya gitu, punya kesempatan yang sama, mereka punya kemampuan gitu. Jadi lewat campaign ini kita tuh pengen menciptakan ruang, balik lagi ya, ruang yang nyaman, ruang yang aman untuk teman-teman disabilitas supaya mereka bisa lebih percaya diri untuk berkarya dan juga mereka bisa menunjukkan kalau keterbatasan mereka itu bukan satu penghalang gitu untuk menghasilkan karya-karya yang luar biasa tentunya. Wah, keren banget ya Mino Friends. Tanpa sadar dengan adanya campaign ini tuh kita jadi lebih aware ya Kak Fadila. Jadi lebih peduli juga dan lebih mengerti gitu bahwa semua orang tuh sebenarnya punya kesempatan yang sama untuk berkembang ya. Pasti. Oke, mungkin aku penasaran juga nih sama Kak Kayla, yang dimana sebagai volunteer ya di sana. Untuk Kak Kayla sendiri, gimana sih pengalaman secara langsung gitu bertemu dengan teman-teman disabilitas? Boleh dong diceritain dulu. Yang pasti pengalaman waktu workshop kemarin itu bener-bener gak terlupakan banget buat aku. Meskipun sebenarnya awalnya aku tuh sempat khawatir karena aku takut aku gak bisa menyediakan apa yang mereka butuhkan. Tapi ternyata ketika udah di sana, ternyata bener-bener blendable banget anaknya. Nah, pengalaman selama workshop kemarin itu benar-benar gak bisa terlupakan banget buat aku, karena menurut aku setiap anak kan beda-beda ya. Terus cara berkaryanya beda, cara berkomunikasinya juga beda. Jadi sebenarnya aku punya ketakutan untuk gak bisa menuhin kebutuhannya mereka. Tapi ternyata ketika workshop yang aku lihat adalah mereka benar-benar penuh kreativitas, benar-benar langsung berekspresi, penuh ide-ide yang bahkan aku aja gak kepikiran, Kak. Gitu. Oh, berarti pastinya jadi lega ya dengar kayak gitu. Jadi ternyata mereka tuh ya reachable juga ya sama kakak-kakak volunteer gitu ya. Nah, kalau Kak Kayla sendiri boleh dong ceritain lebih detail workshopnya tuh, kegiatannya kayak gimana aja tuh? Workshop kemarin itu kan kegiatannya lebih ke kerajinan tangan ya. Kita bikin keychain dari flanel yang udah dipola-polain. Jadi teman-teman disabilitas itu tinggal potong-potong, terus dilem, ditempel, dan sama dihias-hias. Jadi teman-teman volunteer kemarin ya, dari yang aku rasain dan yang aku lihat nih di teman-teman, ternyata mereka tuh benar-benar cuma ngedampingin aja, Kak. Mereka butuh apa, kita sigap gitu. Karena teman-teman disabilitas itu
tuh ngerjainnya mostly maunya sendiri dan hasilnya lucu-lucu banget, gemes-gemes banget, dan ternyata mereka punya makna di setiap karya yang mereka buat. Itu sih yang bikin aku wow Wah, banget. seru banget ya Kak Kayla. Seru banget. Iya, aku dengarnya juga ternyata seru banget ya, ternyata melihat langsung berkarya gitu loh merekanya. Jadi pastinya ada momen spesial juga kan, dan boleh dong kalau ada momen spesial Kak Kayla sendiri tuh apa nih? Nah, kalau momen spesial dari aku sendiri sih lebih ke arah aku nggak nyangka kalau ternyata mereka ngerjainnya teliti banget, tertib banget, telaten banget, Kak. Karena menurut aku bikin keychain dari flanel itu kan cukup challenging ya, apalagi partikel-partikel beadsnya itu kan kecil-kecil. Tapi mereka sabar banget ngerjainnya pelan-pelan gitu, dan hasilnya bagus-bagus semua. Itu sih kalau dari aku. Oke, berarti lega ya Lega sebagai banget. volunteer gitu ya, melihat mereka tuh ternyata sabar, teliti gitu ya, tertib walaupun Benar. sebenarnya pola-polanya juga challenging gitu ya. Nah, kalau dari tantangannya ada dong pasti Kak Kayla sebagai volunteer, boleh juga pasti. dong di sharing-sharing. Kalau tantangannya dari aku pribadi sih lebih ke karena agak cukup challenging ya memahami terus ngikutin cara kerjanya mereka, karena kan setiap anak pasti ritme kerjanya beda-beda, ada yang butuh waktu lebih cepat, ada yang butuh waktu lebih lama, jadi aku harus menyesuaikan nih anak yang ini ngerjainnya udah sampai mana gitu, jadi kita harus fleksibel ngedampingin merekanya gitu. Wah, itu pasti ngasih pengalaman yang berharga banget ya buat Kak Kayla. Nah, jadi tantangannya bukan hanya soal ngatur mereka ya, tapi lebih ke bisa memahami, bisa menyesuaikan diri juga untuk ya dengan cara mereka bekerja gitu loh, yang pada akhirnya mereka bisa ngatasin itu semua dengan hasil yang luar biasa ya Kak. Bener banget Kak, jadi tantangannya itu bukan di kemampuan merekanya, tapi gimana ke cara kita ngasih ruang yang tepat, yang aman, supaya mendukung mereka untuk ngasih kemampuan yang terbaiknya mereka. Karena kan mereka itu luar biasa banget, penuh kreativitas, apalagi soal kesabaran. Nah, Mino Friends, setelah tadi kita ngobrol soal pengalaman workshop, sekarang kita mungkin masuk kali ya ke pembahasan yang lebih dalam nih tentang inklusivitas dan dampak sosial dari campaign Every Hand Can Create yang udah dilaksanain kemarin ya, 9 Mei ya. Iya, betul. Oke, nah menurut Kak Fadila sendiri nih ya, sebenarnya kenapa sih ruang aman dan suportif itu penting gitu untuk teman-teman disabilitas? Oke, kenapa ruang aman dan juga suportif itu berpengaruh ya, dan juga penting banget nih buat teman-teman disabilitas, karena menurut kami dengan adanya seseorang berada di lingkungan yang bisa menerima dan menghargai kita gitu loh, mereka tuh jadi bisa berekspresi, lebih percaya diri untuk menunjukkan kemampuan yang sebenarnya tuh mereka punya gitu loh, dan itu juga yang sering kali tuh masih kurang dirasakan teman-teman gitu, apalagi ketika di ruang publik gitu kan, melihat pandangan-pandangan orang, persepsi orang ke mereka tuh kayak seperti ya menyudutkan gitu lah atau mendiskriminasi gitu. Jadi sebenarnya yang mereka butuhin itu justru malah bukan dikasihani gitu, tapi mereka pengen diberikan kesempatan yang sama oleh kita-kita gitu loh, dianggap bahwa kita itu setara gitu, punya kesempatan yang sama, dan juga lingkungan yang tidak menghakimi mereka. Iya, gitu. dan kadang tuh kita tuh tanpa sadar masyarakat masih banyak yang melihat apa ya, dari kondisi fisiknya aja dibandingkan dengan potensi yang mereka punya ya Kak. Iya, betul banget. Padahal kan kalau misalnya mereka nih sebenarnya kalau misal kita peka ya, kita kasih ruang, kita kasih dukungan gitu, mereka tuh sebenarnya punya kreativitas, mereka tuh punya bakat masing-masing juga gitu. Dan juga karya-karya yang udah mereka hasilin tuh bisa beragam banget dan emang unik. Kalau misalnya teman-teman sering familiar ya nonton di TV gitu kan, kayak mereka bikin karya apa itu justru entah masuk rekor gitu, entah mungkin juara di mana gitu. Sebenarnya kan mereka punya potensi dan juga bisa loh gitu menyamai kita gitu. Jadi sebenarnya kalau kemampuan mereka itu nggak selalu ditentukan atau terbatas dari fisiknya aja ataupun mental mereka gimana, tapi kan ini lebih menekankan ide manusia gitu, ide, imajinasi, dan juga cara individu buat mengekspresikan dirinya. Oke, penting banget berarti itu ya. Nah, kalau dari sisi Kak Kayla sebagai volunteer sendiri nih, gimana ya? Karena kan Kak Kayla itu terjun langsung ya di workshop. Ada nggak sih perspektif baru yang Kakak dapetin jadi volunteer di sana tentang disabilitas? Udah pasti ada sih, karena sebelum ikut workshop ini kan aku masih punya pemikiran bahwa teman-teman disabilitas itu butuh banyak dukungan, butuh banyak bantuan dalam hal apapun gitu ya. Tapi kemudian setelah kemarin workshop, terus kita berteman gitu ya, malah bersahabat Kak.
Itu aku benar-benar justru merasa bahwa ternyata mereka itu bisa, mereka itu punya semangat yang luar biasa, terus juga kreativitas yang luar biasa banget. Jadi tinggal gimana kitanya aja yang nyediain ruang nyaman, ruang aman untuk mereka supaya mereka bisa kasih kemampuan terbaiknya mereka gitu. Terus juga Oke, lanjut Kak. Terus juga kita juga pengen kasih kesempatan ke mereka, kesempatan yang sama, lebih ke kayak gitu sih Kak. Wah, berarti workshop ini nggak cuma berdampak bagi peserta aja, tapi ternyata seluruh peserta atau yang terlibat tuh jadi kena juga ya. Bener banget gitu. Kak. Ya sangat berdampak banget buat aku nih, apalagi sebagai volunteer kan ya Kak. Jadi dari workshop ini aku benar-benar belajar bahwa kita ngelihat seseorang itu bukan cuma dari kondisi fisiknya aja ataupun dari keterbatasannya, tapi dari semangatnya, dari potensi yang mereka punya. Karena kan pengalaman ini juga bikin aku lebih terbuka, lebih menghargai proses setiap kreativitas gitu Kak. Betul, bener banget. Aku setuju banget. Dan karena itu penting banget yang Kak Kayla bilang ya. Karena seringkali itu orang tuh langsung fokus ke keterbatasannya aja gitu, bukan potensinya. Aku juga suka banget tadi poin Kak Kayla kalau kita tuh nggak boleh ngelihat seseorang dari kondisi fisiknya aja, gitu, luarnya aja. Tapi karena kan masyarakat masih melihat labeling kayak nggak bisa ya, padahal mereka belum melihat kemampuannya secara langsung gitu ya. Oke, kalau dari Kak Fadila nih ya, kalau dari sisi Minohom sendiri, apakah campaign ini jadi salah satu apa ya? Yang ngebuat pelan-pelan cara memandang masyarakat merubah gitu mindsetnya untuk apa ya, tentang anak-anak disabilitas gitu Kak? Oke, tentunya ya itu pasti gitu. Kenapa? Karena itu memang udah jadi salah satu tujuan campaign kita gitu. Dari awal kita bikin campaign, kita pengen tujuannya itu perlahan-lahan bisa mengubah gitu, bisa mengubah cara pandang, persepsi-persepsi masyarakat umum nih tentang disabilitas gitu. Karena apa ya? Kreativitas itu kan universal banget ya, dan itu berlaku untuk semua manusia tanpa memandang bulu gitu. Nah, jadi kita tuh pengen gimana masyarakat itu bisa memandang disabilitas itu bahwa mereka juga punya hak yang sama dan juga punya kesempatan untuk berkarya yang sama juga. Ya, bener banget, kesempatan yang sama ya, itu highlight banget ya teman-teman. Nah, kalau ngomongin dampak sosialnya sendiri nih Kak, apa harapan terbesar Minohom nih terhadap campaign Every Hand Can Create ini? Oke, harapannya itu tentu kita tuh pengen bisa membangun awareness lagi yang lebih luas tentang pentingnya inklusivitas. Nah, kita juga pengen di masyarakat itu sadar ya kalau misal menciptakan ruang yang setara itu juga bisa dimulai dari hal-hal kecil. Sesederhana kita mendengarkan mereka, kita menghargai, mendengar cerita mereka, dan juga ngasih kesempatan-kesempatan nih yang sama juga buat mereka. Iya, semoga nih ya dari adanya campaign ini makin banyak ya ruang kreatif yang terbuka buat teman-teman disabilitas gitu ya. Setuju. Karena dengan satu ruang nyaman aja Kak, itu bisa bikin seseorang merasa lebih dihargai, merasa lebih percaya diri juga. Setuju banget, dan menurut aku itu juga bikin campaign Every Hand Can Create ini terasa hangat ya, meaningful juga. Aku dengarnya ini karena bukan cuma tentang bikin karya aja, tapi juga tentang menciptakan ruang untuk berkarya bersama. Karena pada akhirnya semua orang tuh punya potensi yang sama kok untuk berkarya ya. Bener banget. Betul, karena setiap tangan tuh punya cerita, punya kemampuan, dan juga punya kesempatan yang sama buat menciptakan sesuatu hal yang bermakna. Mino Friends, tadi kan kita udah banyak ngobrol ya soal pengalaman workshop dan makna nih di balik campaign ya. Sekarang aku penasaran nih Kak Fadila, kalau dari sisi Minohom sendiri, sebenarnya nilai apa sih yang dibawa Minohom untuk campaign ini? Oke, jadi dari campaign ini Minohom itu pengen nunjukin kan bahwa kalau misal kreativitas itu kan tadi universal gitu. Semua orang punya kesempatan yang sama gitu, semua orang berhak punya ruang buat berkarya gitu. Jadi kita percaya bahwa sebuah brand itu nggak cuma tentang bisnis terus gitu, nggak cuma jualan dapat duit gitu, tapi kita juga pengen gimana kita tuh juga bisa membawa dampak positif buat masyarakat gitu ya, tentunya lewat isu-isu sosial gini gitu kan. Kita melihat ada masalah-masalah apa di masyarakat gitu, dan kita kita mencoba untuk berada lebih dekat dengan isu di sekitar gitu. Oke, berarti Minohom nggak cuma profit aja tapi juga mentingin hal itu ya. Betul. Dan campaign ini kan memang bagian dari komitmen brand berarti ya. Untuk betul. isu berkelanjutan, berarti ini bukan cuma campaign sesaat dong. Betul, kita pengennya campaign ini terus ada gitu. Ya entah mungkin kalau
di campaign sekarang kita tuh bahas tentang inklusivitas, ya mungkin nanti kita akan bikin campaign lagi untuk menjawab isu-isu sosial lainnya gitu, yang pasti kita pengen tetap bisa berdampak ya, memberikan dampak kepada masyarakat dan juga selalu menghadirkan ruang kreativitas yang nggak cuma fokus ke orang tertentu aja gitu. Kita pengen bisa lebih inklusif gitu dan juga mengedepankan suatu hal yang meaningful gitu. Oke, keren banget ya Mino Friends. Jadi campaign ini bukan cuma tentang workshop atau kegiatan kreativitas yang sesaat aja kan. Betul. Tapi ada juga harapan besar untuk terus menciptakan ruang yang lebih inklusif dan suportif bagi semua orang agar terus berkembang dan berkarya. Jadi super heartwarming banget ya. Betul. Oke, Mino Friends, kita udah sampai di penghujung podcast hari ini. Nggak kerasa ya. Nggak kerasa ya, cepet ya. Terima kasih buat Kak Fadila dan Kak Kayla udah menyempatkan kasih. waktunya Thank you, untuk Kak sharing-sharing nih. Semoga cerita-cerita inspiratif dari workshop ini bisa bikin kita semua lebih terbuka dan peduli juga ya soal inklusivitas gitu. Yap, semoga bisa jadi inspirasi juga ya Kak buat kita semua untuk bisa lebih menghargai setiap kreativitas tanpa mandang siapa mereka, gimana kondisinya. Karena setiap tangan kan punya potensi untuk berkarya. Gitu. Betul, dan jangan lupa juga bahwasanya kita itu punya hak yang sama untuk berkreasi. Jadi ayo kita buka lebih banyak lagi ruang untuk setiap orang, termasuk teman-teman disabilitas juga nih, untuk mereka berekspresi, menunjukkan karya mereka. Jadi campaign ini tuh bukan cuma buat mereka, tapi juga untuk kita semua. Bener banget, jadi jangan pernah merasa ada batasan buat berkarya ya. Dan jangan ragu juga loh buat ngasih ruang untuk orang lain untuk berkarya juga. Thank you sekali lagi buat Kak Fadila, Kak Kayla udah sharing hari ini. Terima kasih juga buat Mino Friends yang sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Aku Ajeng, pamit undur diri, sampai ketemu di episode berikutnya. Oh ya, aku ada tagline Kak. Oh, apa boleh tuh? ikutin ya nantinya ya. Boleh, Jadi kalau aku gimana? ngomong Mino Friends, remember every hand can create. Gitu ya. Can create. Oke, Oke, boleh. aman-aman. 1, 2, 3. Mino Friends, remember Every hand can create. Bye.